Balita berusia 2 tahun asal Sumatera Barat yang sempat kritis akhirnya dirujuk dari RSUD Padang Pariaman ke Rumah Sakit Umum Universitas Andalas Padang. Korban yang mengalami patah kaki akibat dianiaya ayah tirinya kini masih dalam perawatan medis tim dokter usai menjalani operasi. Beginilah kondisi Muhammad Alif, balita laki-laki berusia 2 tahun usai menjalani operasi di bagian kaki kirinya yang patah akibat dianiaya ayah tirinya beberapa hari yang lalu. Sejak Rabu siang 25 Desember 2024, ia mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Universitas Andalas Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, korban sempat dilarikan ke RSUD Padang Pariaman untuk penanganan. Tapi karena ia membutuhkan perawatan khusus, maka ia pun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Universitas Andalas Padang. Hal tersebut dilakukan terkait kondisi fisiknya yang sempat kritis dan patah tulang kaki kirinya setelah mendapatkan perlakuan keji dari ayah tirinya. Selain cedera fisik, psikologi korban juga mengalami gangguan sehingga ia harus mendapatkan terapi khusus dari dokter psikologi rumah sakit tempatnya dirawat. Akibat patah di bagian tulang paha dan lebam-lebam di sekujur tubuhnya, secara kejiwaan korban terlihat trauma dan takut bila melihat pria dewasa. Tak hanya itu, korban juga takut kalau ditinggal oleh ibunya, sehingga sang ibu harus selalu berada di sampingnya. Saat Alif dianiaya oleh ayah tirinya, kakak korban yang berusia 7 tahun juga melihat kejadian itu. Sementara ibu korban, Imelisia, juga tak menyangka jika anaknya dianiaya sekejap itu oleh suami yang baru sebulan dinikahinya. Imelisia mengatakan dari pengakuan kakak korban, Muhammad Alif sering mendapatkan penyiksaan bila ditinggal ibunya ke pasar atau berbelanja ke warung untuk keperluan rumah tangga. Itu kan lampu udah hidup, saya tidurin, pas dia udah tidur, datang yang ayah tirinya itu datang, dari mana, kata Imel kan, dari belakang katanya, ada perlu, terus setelah itu kan anak udah tidur dua-duanya, ya udah kata saya kan mau beli santan lah dulu ke warung, tunggu bentar, soalnya mau masak, ayah mau kerja, mau bikin apa, nah terus ditinggal bentar itu cuma 20 menit, jaraknya cuma 20 menit dan ditinggal dia memang lagi main HP di dalam kamar dan yang Imel tahu memang dia lagi main judi online waktu itu, tapi ya anak lagi tidur posisinya. Nah pas setelah sampai Imel di rumah lagi kan bunyi motor, terus dia kayak tergesa-gesa membuka pintu lagi, pintu belakang, terus langsung dia lagi gendong Alif yang ayah tirinya, terus tiba-tiba dia ngomong itu mama, dan tanpa nggak ada tanda-tanda dia melakukan sesuatu gitu, kayak ngalir aja. Cuman Imel pas ngambil Alif, pas Imel peluk kok kayak Alif nggak seperti biasanya, kayak nafasnya itu cuma satu nafasnya gitu, terus badannya pucat semuanya putih nggak berdarah gitu. Terus bapak mana anakku tuh Imel tanya gitu. Terus katanya, bapak mana ada pangannya, ini jago nangis, nyium mamanya, cuman gitu aja katanya. Udah Imel ke dalam kamar, belum ada pikiran apa-apa, cuma ke dalam kamar, Imel tidurin Alif, tidurin lagi. Terus dia langsung ngomong, Ma, tolong diriin kaki Alif katanya. Dia posisi lagi oh ya udah diriin aja nak, kan udah berdiri, enggak yang sebelahnya lagi katanya. Oh iya diriin aja kata, kan kayak nggak biasa gitu, tuh sakit katanya. Kok sakit ya? Tuh baru dibuka selimut kan dilihat, astagfirullah kok kayak nggak ada tulang lagi, kayak udah remuk gitu, kayak di pahanya tuh kayak bener nggak tulang lagi. Iya. Terus Imel angkat kan, satu lurus, satu kayak belong-belong, apa namanya itu, kayak bengkok. Bukan bengkok, kayak nggak kayak goyang gitu, nggak, astagfirullah. Tuh Imam maki dia, bapangan anakku gitu, macam-macam bapangan, sampai dia memang nggak ngaku dan dia bersikeras memang nggak ada dia apa-apain gitu kan. Sementara kakaknya yang perempuan duduk di samping dia gitu, tuh belum Imam tanya, nampak tadi papa Diana manga gitu kak dia, dipijak papa katanya gitu. Berarti kakaknya nampak ya? Kakaknya yang lihat, makanya kakaknya yang jadi saksi mata di saksi kunci. Kakaknya umur berapa? Kakaknya umur 7 tahun. Sebelumnya pernah diperlakukan begitu juga? Di mata Imam nggak pernah, cuman yang menurut anak setelah digali lagi itu katanya sering gitu. Cuman pengakuan anaknya sering ya? Padahal sebenarnya seorang kampung pun tahu kan sebenarnya yang ayah tirinya ini sebelum jadi ayah tiri dia
dia adik kita sebenarnya, adik Imal sebenarnya. Dia udah keluarga kita, anak mama gitu istilahnya kan. Dia emang udah ngerawat anak-anaknya udah lama, bahkan udah hampir setahun. Tapi yang jadi suami belum sebulan ini gitu, Baru sebulan nikah ya? Ya, jadi yang kita sekamar itu tuh memang baru-baru ini aja gitu. Untuk hasilnya sekarang bagaimana? Hasil Kondisi alhamdulillah udah bisa duduk, udah riang lagi, udah ya kayaknya tadi dia udah gigih, mau berdiri, mau jalan. udah banyak perkembangannya udah kalau dari kemarin gitu. Dan sesaknya juga udah nggak ada, alhamdulillah. Dari pengakuan kakak-kakaknya pernah lihat nggak atau pernah dapat perlakuan seperti itu juga? Kakaknya yang kedua dia katanya pernah semacam kayak ngebentak, kayak apa gitu, kayak mau dibilang mukul nggak juga, kayak ngebentak aja sih sebenarnya yang dia lihat. Sering Ada dimarahin lah kerasnya ya? sering dimarahin, cuman ya itu karena dia nangis aja, sebenarnya dia memang suka nangis, itu aja sih. Untuk pembiayaan pengobatannya gimana? Alhamdulillah dari pihak rumah sakit nggak ada. Unan ya? Iya, semuanya ditanggung sama rumah sakit, alhamdulillah. gratis atau bagaimana? Iya, gratis. Dan kemarin pun emang nggak nyangka kan Bapak direktur kesini bilang tentang itu tuh, nggak nyangka sama sekali, soalnya emang orang nggak mampu ya, dan apalagi operasi kayak gitu tuh dia tanpa BPJS soalnya gitu kan. Buat ngurus BPJS-nya juga emang kesusahan karena dia lahir Imal KTP kakak semuanya data tersangkut di Jawa Barat, jadi susah ngurusin itu sebenarnya. Makanya alhamdulillah Imal nyampein ke pihak rumah sakit Universitas Sunan. Terima kasih banyak udah bikin Alif sembuh, udah membantu semuanya untuk pengobatan Alif. Terima kasih banyak. Selama mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Universitas Andalas Padang, seluruh biaya pengobatan diberikan gratis oleh pihak rumah sakit. Karena korban tergolong keluarga yang tidak mampu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan gratis sampai korban pulih seperti semula. Psikologis mungkin secara umumnya aja ya. Jadi kalau secara umumnya kan Alif itu dia sekarang ketakutan dengan sosok papanya ya, terlapor karena ya itu mungkin karena perlakuan dari papanya terhadap tindakan pemijakan yang sudah dilakukannya di subuh hari itu. Kemudian dampaknya juga dia takut berpisah dengan ibunya sekarang. Jadi ibunya mau ke depan sedikit pun dia kayak nangis merengek gitu. Arti ada trauma psikis Bu ya? Dampak psikisnya pasti ada gitu kan. Jadi memang dampak psikisnya itu kerasa karena itu kalau ditanya dia kadang jawabnya nggak tahu gitu. Nggak tahu itu kan istilahnya mungkin dia takut ataupun dia menutupi, atau karena kan umurnya baru 2 tahun ya. Kalau kita secara logikanya pengalaman yang sudah dia rasakan pasti dia tahu gitu kan. Kenapa ini dia jawabnya nggak tahu. Dari hasil komunikasi Bu, itu berapa kali dia dapat perlakuan atau pernah sebelumnya juga? Kalau ditanya dibilang ya kalau komunikasinya kan karena dia masih 2 tahun lebih terbatas, jadi kita pertanyaannya tertutup. Udah sering papa kayak gini sudah katanya. Tapi kalau ditanya secara detail pertanyaan terbuka dia juga belum bisa jawab gitu kan. Takut sama papa, takut katanya. Masukan kita dari dokter bagaimana tuh supaya perkembangannya Pemulihannya nanti ya? Pemulihannya pasti kita lakukan konseling, psikoterapi sama anaknya, karena alhamdulillah anaknya sebenarnya basicnya ceria gitu kan juga bisa dilihat juga. Kemudian basicnya itu sebenarnya ya dia bijak lah kalau istilah orang Minang gitu kan, mau ngomong gitu, tapi ya perlu proses dan waktu. Karena berapa lama waktunya? Kalau berapa lama ya mungkin tidak, karena kan sekarang kakinya sakit juga ya, jadi kadang ketika kakinya sakit dia juga merengek, manja gitu kan, nggak mau dia apa-apain dia manja gitu. Jadi memang waktunya itu ya kita coba ya kalau masih dalam perawatan di sini ya kita lihat juga perkembangannya gitu. Karena kan ini juga cukup jauh ya kampungnya, nggak di sini gitu. Arti dibayar maksimal Bu ya? Iya, dimaksimalkan aja sih. Oke, kasih Bu. Bu, nama lengkap Bu? Nama lengkap Ibu dulu. Oh iya. dari ini ya. Terima kasih Bu. Kami mendapat informasi bahwa Alif ini masuk
masuk ke IGD kita melalui Sisrute namanya dari Rumah Sakit Pariaman. Lalu kita terima di sini dan kemudian kami mengetahui ada kronologis peristiwanya, ya kita segera membantu anak ini karena pada anak itu pembantuannya akan lebih cepat ya. Jadi alhamdulillah dokter kita cukup waktu bisa situ melakukan operasinya dan bisa berjalan dengan baik. Sampai sekarang anaknya stabil. Kami melibatkan juga pelayanan tidak hanya dokter bedah tapi juga dokter anak, dokter Betty Hijrah ya. Kemudian dengan psikolog Ibu Septimayang tadi untuk supaya penanganan pasien kita ini holistik dan komprehensif. Kita memang ingin keluar dari sini dia dalam kondisi yang siap lagi untuk bermain seterusnya. Luka dan cedera apa saja Bu yang dialaminya Bu? Ya, ada patah di paha kiri, patah dalam ya, tidak terbuka. Lalu pasang plat, hasil pemasangan platnya bagus. Itu saja saat ini. Yang lain stabil, tapi ternyata dia memang awalnya udah ada flu, batuk juga. Sekarang kami juga kasih obat untuk. Berapa lama proses operasi? Berapa lama tadi? 2 jam ya, lebih kurang. 1 jam lebih kurang ya. Tidak sulit ya, karena dia fraktur tertutup. Diperkirakan berapa lama untuk pemulihan Bu? Kalau patah tulang ini kan biasanya beriksa 2 sampai 4 minggu. Setelah itu nanti di follow up lagi. Jadi keluarnya ke sini lagi? Iya, kami persilakan pasiennya bawa ke sini aja, nggak apa-apa. Kita pun juga tidak menarik biaya pada pasien. Alhamdulillah Rumah Sakit Unas punya dana charity istilahnya ya. Jadi untuk orang-orang tertentu yang memang tidak punya BPJS dan tidak mampu, kami biasanya tidak menarik biaya. Sudah disampaikan oleh Pak Direktur Utama kemarin ke pasiennya, ke ibunya, bahwa dia tidak perlu memikirkan biaya. Silakan anaknya dirawat di sini sampai kondisinya stabil untuk pulang. Oke, terima kasih. Saya ambil palang ruangan aku. Ini ruangan Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan.